Manda melaju kencang dengan motornya, mengikuti petunjuk yang diberikan Sarah melalui pesan yang ia terima. Di belakangnya, Joe tetap duduk diam, sesekali mengalihkan pandangannya ke kanan dan kiri, tetapi lebih banyak diam akhir-akhir ini. Manda merasakan ada ketegangan yang semakin berat di udara antara mereka berdua, seolah Joe juga merasakan bahwa ini adalah langkah besar dalam mencari jawaban yang sudah lama mengganggu pikirannya. Sesampainya di lokasi, Manda memarkirkan motornya dan masuk ke restoran yang mewah. Suasananya jauh berbeda dari tempat makan biasa yang ia datangi. Restoran itu memiliki nuansa elegan dengan pencahayaan yang lembut dan suasana yang sangat tenang. Begitu masuk, seorang pelayan dengan ramah menyambut Manda dan memberitahunya bahwa Sarah telah menunggu di ruangan VIP. Manda mengangguk dan melangkah ke sana. Rasa penasaran semakin menguasai dirinya. Setibanya di ruangan VIP, Manda langsung melihat Sarah yang sudah duduk dengan anggun di meja tengah. Ketika Sarah melihat Manda masuk, senyumannya terlihat begitu mempesona. Manda terpesona, memandangi kecantikan Sarah yang begitu menonjol di antara kerumunan, dengan rambut yang halus dan terawat seperti baru dari salon. Penampilannya sangat kontras dengan Manda, yang lebih suka tampil sederhana dengan kaos dan celana jeans. Sarah mengenakan gaun dress selutut yang terlihat anggun, dengan sentuhan makeup yang ringan, membuatnya tampak sempurna. Manda merasa sedikit canggung dengan perbedaan penampilan mereka, tetapi ia tetap melangkah dengan percaya diri dan duduk di hadapan Sarah. Sarah menyodorkan senyum manis dan bertanya dengan lembut, "Mau minum apa?" Manda, yang sebenarnya merasa sedikit gugup, langsung memesan minuman kesukaannya. "Es krim vanila polos, campur dengan americano," jawab Manda dengan cepat, tanpa berpikir panjang. Sarah terdiam sejenak. Matanya tertuju pada Manda dengan ekspresi yang penuh makna. Ia tahu persis minuman apa yang Manda pesan, karena itu adalah minuman kesukaan Joe. Sarah merasakan sedikit ketegangan, tapi ia tetap menjaga wajahnya tetap tenang, meskipun dalam hatinya ada perasaan yang cukup berat. "Joe benar-benar menyukai kombinasi itu," ucap Sarah pelan, seolah mengingat kenangan yang tidak mudah untuk dilupakan. Manda, yang mendengar ini, merasa sedikit terkejut. Ia tidak tahu apakah Sarah akan mengingat hal-hal kecil seperti itu, tetapi ada sesuatu dalam diri Sarah yang membuat Manda merasa seperti ia sedang berada di hadapan seseorang yang sangat mengenal Joe, bahkan lebih dari yang Manda tahu. "Joe memang sangat suka hal-hal seperti itu," Manda berkata sambil menatap Sarah, berusaha mengukur reaksi wanita di depannya. "Kamu teman dekatnya?" "Ya." Sarah mengangguk pelan. Wajahnya menjadi lebih serius. "Aku bukan hanya teman dekat, Manda," jawabnya dengan suara yang pelan. "Aku juga yang banyak tahu tentang kehidupannya, lebih dari yang kamu kira." Manda menatap Sarah. Rasa penasaran semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Joe? Kenapa semuanya bisa seperti ini? Manda bertanya, tidak bisa menahan pertanyaannya yang sudah terpendam lama. Sarah menghela napas panjang. Sepertinya ia sedang mempertimbangkan untuk berkata lebih banyak. Namun, sebelum ia bisa menjawab, pelayan datang membawa minuman yang dipesan Manda. Sarah tersenyum kecil, lalu berkata, "Mari kita nikmati minuman ini dulu. Nanti aku akan menjelaskan semuanya." Manda hanya mengangguk, tetapi dalam pikirannya, ia merasa semakin terdesak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai orang yang selalu berusaha menjaga jarak, Sarah kini terlihat lebih dekat dengan kenyataan yang Manda cari. Apa yang bisa Sarah ungkapkan? Mengapa Joe, yang selalu tampak ceria dan penuh energi, bisa terlibat dalam kejadian tragis seperti ini? Dengan hati yang penuh pertanyaan, Manda menunggu jawaban Sarah, berharap ini adalah titik terang yang selama ini ia cari. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa menunggu, sambil menikmati minuman yang sudah disiapkan, merasa semakin dekat pada kebenaran yang semakin terungkap. Sarah menghela napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Terlihat sedikit ragu namun tetap berusaha menjaga ketenangannya. Manda yang mendengarkan dengan penuh perhatian bisa merasakan ada kejujuran dalam setiap kata yang keluar dari bibir Sarah. Di sampingnya, Joe tetap diam, hanya bisa mendengarkan apa yang dikatakan Sarah tanpa bisa mengungkapkan apa-apa. Seperti biasa, Manda satu-satunya yang bisa melihatnya.
Aku seorang mahasiswa tingkat akhir. Sarah mulai membuka obrolan, matanya menatap Manda dengan serius. Sambil menyambi kerja sebagai model. Suatu hari, Pak Renald menghubungi aku dan mengajak bertemu. Awalnya, perjanjian kami cukup sederhana. Aku hanya diminta untuk mendekati Jonathan, sebagai wanita yang tertarik dengan otomotif, dan menggali informasi tentang kebiasaan-kebiasaan Joe. Manda merasa terkejut mendengar penjelasan ini, tetapi ia tetap diam, mencoba untuk mengerti setiap kata yang diucapkan Sarah. Joe punya kebiasaan buruk, lanjut Sarah, suara semakin pelan. Dia sulit tidur kalau sedang banyak pekerjaan yang menumpuk. Itu informasi yang aku sampaikan ke Renald. Dan entah kenapa, Renald kemudian memberikan aku obat untuk Joe. Dia bilang itu obat tidur yang aman. Aku percaya. Manda. Aku percaya pada Renald dan Joe pun percaya padaku. Saat itu kami semakin dekat. Manda mengernyitkan dahi, mendengar cerita yang semakin membuatnya bingung. Jadi, Renald memberimu obat tidur itu untuk diberikan ke Joe? Tanpa menjelaskan lebih banyak soal obatnya. Sarah mengangguk pelan. Matanya tidak bisa menatap Manda langsung. Iya. Renald tidak menjelaskan banyak tentang obat itu. Dia cuma bilang itu aman. Dan aku percaya padanya. Joe pun, dia percaya padaku. Pada waktu itu, kami semakin dekat. Aku merasa Joe berbeda dengan pria-pria lain yang pernah aku kenal. Sarah menatap teh hangat yang ada di depannya, menghirupnya sejenak sebelum melanjutkan. Joe itu berbeda. Meskipun dia kaya, pergaulannya bebas, tapi dia pria yang lurus dan tidak macam-macam. Dia ingin sukses dengan cara yang benar, seperti kakaknya, Jordi. Manda merasa ada kehangatan dalam cerita Sarah tentang Joe. Ia bisa merasakan betapa tulusnya Sarah dalam menyampaikan kisahnya. Meskipun di balik itu semua, ada rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. Joe yang selama ini dikenal sebagai pria baik, yang ingin sukses dengan cara yang lurus, ternyata telah terperangkap dalam situasi yang lebih besar daripada yang bisa ia kendalikan. Sarah melanjutkan ceritanya dengan suara yang lebih lembut. Aku tahu, Joe tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Bahkan, dia ingin menjadi seperti Jordi, sukses dengan cara yang bersih. Tapi, ketika Renald memberikan obat itu, aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan aku hanya ikut saja, karena saat itu aku benar-benar percaya. Manda terdiam sejenak, mengingat semua yang baru saja ia dengar. Jadi, kamu yang memberikan obat itu ke Joe, tanpa tahu efek sampingnya? Tanya Manda pelan, mencoba mengkonfirmasi pemahaman barunya. Sarah menunduk, merasa sangat bersalah. Iya, Manda. Aku memberikannya tanpa tahu apa-apa. Dan sekarang aku merasa sangat menyesal. Seharusnya aku bisa lebih berhati-hati. Sarah menghela napas panjang, seolah-olah ingin melepaskan beban yang sudah bertahun-tahun terpendam. Aku merasa jadi bagian dari apa yang terjadi pada Joe, meskipun aku tidak pernah bermaksud begitu. Manda merasa hatinya terombang-ambing antara rasa kasihan dan kebingungan. Di satu sisi, ia merasa bahwa Sarah mungkin hanya terjebak dalam permainan yang lebih besar. Namun di sisi lain, ia juga merasa kesal karena Joe menjadi korban dari kebodohan orang-orang di sekitarnya. Sarah melanjutkan ceritanya dengan suara yang penuh penyesalan. Matanya tidak bisa berhenti meneteskan air mata. Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin membuat suasana di ruangan itu semakin berat, dan Manda merasa perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Marah, kesal, dan penuh kebingungan. Efek obat itu mulai terlihat. Manda, Sarah berkata pelan, suaranya serak. Joe jadi mudah lupa dan linglung. Bahkan, kalau tidur, dia seperti orang yang dibius, sulit dibangunkan. Aku mengadu ke Renald, berharap dia bisa membantu. Tapi, Renald malah mengancamku. Dia bilang kalau aku berisik, dia bisa menghancurkan segalanya. Sarah menunduk, sesekali mengusap air mata yang terus jatuh. Aku tidak punya pilihan. Aku butuh uang darinya untuk melunasi hutang orang tuaku. Aku terus memberinya obat itu, meskipun aku tahu itu salah.
Manda yang mendengarkan dengan seksama bisa merasakan betapa besar rasa bersalah yang dirasakan Sarah. Namun, ada sesuatu dalam diri Manda yang mulai memuncak, marah terhadap apa yang sudah terjadi pada Joe, dan marah terhadap Renald yang memanfaatkan situasi ini. Joe semakin ketagihan dengan obat itu. Sarah melanjutkan, suaranya semakin rapuh. Semalam, setelah pertandingan balapan, Joe ingin tidur dan minum obat itu seperti biasa. Tapi kali itu, semuanya berbeda. Dia terlelap seperti orang yang dibius, dan itulah saat Renald memanfaatkan kesempatan itu. Manda semakin menahan amarahnya. Mulutnya mengatup rapat. Apa yang terjadi setelah itu? Manda bertanya dengan suara yang serak, mencoba menahan emosinya yang hampir meledak. Sarah terdiam, menatap ke lantai seakan mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Renald mengatur semuanya. Dia memesan hotel dan meletakkan Joe di sana, yang masih tertidur. Aku tidak tahu kenapa dia melakukan itu, tapi dia menyuruhku untuk menyuntikkan obat terlarang ke tubuh Joe. Manda terkejut, hampir tidak bisa percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Sarah, kamu menyuntikkan obat itu ke Joe? Manda bertanya dengan suara yang nyaris tak bisa dipercaya. Sarah menggeleng cepat. Aku menolak. Manda, aku tidak berani. Tapi Renald tidak peduli. Dia yang melakukan semuanya. Dia menyuntikkan dosis yang lebih banyak. Jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Aku lihat Joe mulai kejang-kejang. Mulutnya berbusa. Itu sangat mengerikan. Kami panik. Aku takut sekali. Manda merasa seperti ada sesuatu yang berat menimpa dadanya. Jadi, Renald yang membunuh Joe? Tanya Manda dengan suara gemetar, mencoba mencerna semuanya. Sarah mengangguk dengan putus asa. Iya, Manda. Aku takut banget. Dan saat Joe kejang, Renald menarikku pergi dari sana, meninggalkan Joe sendirian. Aku tahu Joe sekarat di sana, tapi aku terlalu ketakutan. Aku tidak bisa melawan Renald. Sarah menunduk, terisak dalam tangisnya. Aku meninggalkan Joe. Aku meninggalkannya sendirian. Manda merasa hatinya remuk. Setiap kata yang keluar dari mulut Sarah membuatnya semakin marah. Tidak hanya kepada Sarah, tetapi juga kepada dirinya sendiri, kepada Renald, dan bahkan kepada Joe yang harus menanggung semua ini. Manda menggenggam tangan dengan sangat erat, berusaha menahan amarah yang hampir tidak bisa ditahan lagi. Sarah, Manda berkata dengan suara serak, penuh kebencian. Kamu meninggalkan Joe di saat dia membutuhkan bantuanmu. Kamu harus tanggung jawab atas semua yang terjadi. Sarah menatap Manda. Air matanya semakin deras. Aku tahu. Manda. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa maafin diri aku sendiri. Tapi Renald mengancamku. Aku takut. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak bisa menolong Joe. Manda mengatur napasnya, berusaha menenangkan diri meskipun rasa marahnya semakin membara. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sarah? Kita nggak bisa biarkan Renald bebas begitu saja. Kita harus mencari cara untuk mengungkapkan semua ini. Joe tidak bisa mati sia-sia seperti ini. Sarah terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Aku tahu. Aku ingin membantu. Manda, aku ingin semuanya terungkap. Dan Renald harus dihukum. Aku nggak bisa biarkan semuanya berakhir seperti ini. Manda menatap Sarah dengan penuh tekad. Kita akan melawan Renald. Kita akan ungkap semua yang terjadi pada Joe. Ini belum berakhir. Sarah. Aku janji, kita akan dapatkan keadilan untuk Joe. Sarah, yang kini merasa lebih lega setelah menceritakan sebagian dari rahasia yang selama ini ia simpan, tersenyum padanya. Namun, senyum itu terurai perlahan menjadi sesuatu yang lebih dalam dan penuh perasaan. Sekarang kita tinggal menunggu waktu saja, Manda, kata Sarah pelan, penuh keyakinan. Renald pasti masuk penjara. Jordi akan melakukan apapun untuk adiknya. Jonathan, kamu tahu,
Dia sangat peduli dengan keluarganya. Manda hanya mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Sesekali ia menengok ke arah Jo yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah Jo tertunduk, seakan ia masih terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Manda tahu, Jo mungkin merasa bersalah atas semuanya, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak, hanya mendengarkan dan menemani. Manda bertanya dengan nada pelan, "Sekarang Sarah tinggal di mana?" Sarah menjawab dengan senyuman yang sedikit menghapus ketegangan di wajahnya, "Aku tinggal di rumah Jordi, demi keamanan. Aku ditemani bodyguard kemana-mana." Jordi sama seperti Jonathan dalam banyak hal. Dia perhatian sekali, hanya saja beda. Jordi lebih ketus dan galak. Tapi dia selalu berusaha melakukan yang terbaik. Manda tersenyum kecil mendengarnya, merasa sedikit lega, meskipun ia tahu situasinya masih sangat rumit. "Ah, benar juga," Manda berkata. "Jordi memang begitu." Mereka berdua tertawa pelan, tetapi suasana tetap terasa berat. Sarah menghela napas dan beranjak berdiri, terlihat sedikit ragu. "Oh iya," Sarah melanjutkan, "aku harus pergi sekarang, tapi ada satu kejadian yang tidak diketahui Jo saat masih hidup. Waktu itu aku menemani Jo dalam acara turnamen, dan setelahnya, dia mengantarkan aku pulang. Aku tertidur di sebelahnya, dan waktu itu pengaruh obat tidur masih ada sedikit di tubuh Jo. Dia bawa mobil agak sembrono dan tanpa sengaja menabrak seorang wanita muda yang sedang mengendarai motor." Manda terkejut mendengar cerita ini. "Apa? Jo menabrak seseorang?" tanyanya, matanya semakin terbuka lebar. Sarah mengangguk pelan, wajahnya mengerut. "Iya, Jo menabrak wanita itu dan langsung tertidur, tidak sadar apa yang terjadi. Aku terbangun karena takut, dan aku kabur dari mobil. Aku meninggalkan Jo di sana, takut kalau identitas kita terungkap. Tapi, aku dengar kabar kalau masalah itu sudah beres. Wanita itu sudah mendapat kompensasi, dan menurut kabar, si wanita itu sempat buta." Manda merasa tubuhnya seperti melayang. Semua yang selama ini ia coba hindari, fakta bahwa kecelakaan itu berhubungan dengan dirinya, kini menjadi kenyataan. "Apa? Wanita itu? Itu aku." Manda hampir tidak bisa menahan tangis yang mulai mengalir. Sarah mengangguk dengan pelan. "Ya, Manda. Aku dengar wanita itu, yang kamu tabrak, akhirnya mendapatkan donor mata. Dan dengan kekayaan Jordi, itu tidak sulit untuk mereka. Dia yang mengirimkan pengacara dan kompensasi tanpa mau bertemu langsung, menutupi semuanya, termasuk masalah adiknya." Sarah berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, "Tapi kamu harus tahu, Manda, kalau Jordi sebenarnya sangat peduli. Semua ini dilakukan untuk melindungi keluarga, meskipun cara yang dipilihnya tidak selalu bisa diterima." Manda merasa tubuhnya semakin terasa lemas. Semuanya mulai terhubung, semua bagian dari teka-teki yang selama ini tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba, ia menyadari satu hal yang sangat penting. Jo sudah tidak ada lagi. Arwah Jo yang selama ini menemaninya dan memberinya petunjuk kini benar-benar menghilang. Hatinya terasa hampa. Tidak ada lagi yang bisa ia percayai selain dirinya sendiri. Manda hanya duduk diam, mematung di meja yang kini terasa sangat kosong. Pikirannya berputar, mencerna apa yang baru saja didengar. Jordi, pria yang selama ini terlihat sangat tegas dan keras, ternyata menyembunyikan banyak hal untuk melindungi keluarganya. Termasuk menutupi kasus kecelakaan yang melibatkan Manda. Manda mulai menangis, merasakan betapa hidupnya yang dulu penuh dengan warna, kini terasa hancur. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia inginkan, akhirnya terbuka dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Semua ini terjadi karena sebuah kecelakaan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Namun, kenyataannya, ia harus menghadapi itu semua. Dengan langkah gontai, Manda berdiri dan keluar dari ruangan. Ia mengambil motornya dan mulai melaju perlahan, menuju rumah. Di tengah perjalanan, air matanya tidak bisa ia tahan lagi, tubuhnya terasa lemah, dan hatinya penuh dengan kebingungan.
Manda terus mengendarai motornya, menangis tanpa bisa berhenti, berharap ada sedikit keajaiban yang bisa mengubah segalanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kebenaran telah terungkap, dan sekarang, semua yang bisa ia lakukan adalah menghadapi kenyataan. Sudah 30 menit berlalu sejak Manda masuk ke ruang tunggu. Selama waktu itu, Manda mencoba menenangkan dirinya. Namun pikirannya terus berputar, dipenuhi amarah dan rasa sakit yang mendalam. Jordi, pria yang selama ini ia percayai, yang selalu ia pikir memiliki niat baik, ternyata menyembunyikan kebenaran yang begitu besar. Kebenaran yang membuat hidupnya hancur, membuat matanya buta dan dunia seakan runtuh di sekitarnya. Akhirnya, pintu ruang tamu terbuka, dan Jordi muncul dengan wajah ceria, penuh semangat, seperti biasa. Namun, ketika matanya bertemu dengan Manda, ekspresinya langsung berubah. "Manda," katanya lembut. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan kata-katanya, Manda sudah berdiri dengan gerakan cepat. Tanpa kata-kata, Manda melemparkan helm motor yang ia pegang dengan kekuatan penuh ke arah wajah Jordi. Jordi terkejut. Tangannya refleks menangkis helm itu sebelum mengenai wajahnya. Ia terdiam sejenak, kebingungan dengan reaksi Manda yang begitu berbeda. Manda berdiri tegak di hadapannya. Wajahnya penuh amarah, matanya bersinar dengan rasa sakit yang ia tahan selama ini. "Jadi selama ini kamu yang menutupi kesalahan Joe karena telah menabrakku hingga buta?" Suaranya lantang, bergetar menahan air mata. "Kamu cuci tangan dan menggunakan uangmu untuk menutup mulut kami, karena kami tidak punya pilihan. Kamu selama ini tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Kamu tahu rasanya buta, nggak bisa lihat dunia, kayak orang cacat, lumpuh, nggak berguna. Terus yang nabrak aku, hidupnya enak. Kamu nggak pernah datang menemui keluargaku dan meminta maaf. Malah menyuruh pengacara ke rumahku. Gini ya orang kaya kalau nyelesain masalah. Apa bedanya kamu kayak si Renald?" Manda menghela napas panjang, berusaha menahan tangisnya, namun amarahnya semakin membara. "Aku simpulkan, Joe pasti nggak ingat kejadian dia nabrak aku, karena dia dalam pengaruh obat tidur. Tapi kamu tahu kan, Jordi, kamu bisa ketemu aku dan keluargaku. Tapi kamu nggak melakukannya." Dengan langkah penuh tekad, Manda mendekati Jordi yang masih diam, terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulut Manda. Tanpa peringatan, Manda menampar wajah Jordi dengan sangat keras. Suara tamparannya terdengar menggema di ruang itu. Jordi hanya diam, menerima tamparan itu dengan tatapan kosong, seakan ia sudah menyerah untuk membela diri. "Berengsek." Manda mengucapkan kata itu dengan penuh kebencian, sementara air matanya mulai menetes meskipun ia berusaha keras menahan mereka. "Urusan kita udah selesai. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Kita jalani hidup masing-masing sebelum saling kenal." Manda berbalik dan berjalan meninggalkan Jordi yang masih berdiri terpaku, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Manda tidak menoleh sedikit pun. Matanya terfokus pada pintu keluar, berusaha menahan air mata yang semakin sulit ditahan. Ia merasa seperti dunia ini tidak adil, dan perasaan itu semakin mencekam hatinya. Ia melangkah cepat keluar rumah, menuju motornya yang terparkir di luar. Begitu Manda mengendarai motornya, kecepatan yang ia rasakan di jalan tidak mampu menghapus perasaan sesak yang terus menggerogoti hatinya. Ia merasa seperti tidak ada tempat yang aman untuknya, kecuali taman di belakang kliniknya. Tempat itu, tempat yang selama ini menjadi tempatnya untuk merenung, tempat yang memberinya sedikit ketenangan. Manda memacu motornya ke sana, melaju melewati jalanan sepi dengan hati yang berat. Sesampainya di taman, Manda berhenti di bawah pohon besar. Ia menurunkan helm motor dan duduk di bangku taman, merasakan angin yang sejuk di wajahnya. Tanpa bisa menahan lagi, air mata Manda mulai mengalir deras. Ia menangis sejadi-jadinya, berteriak keras seolah ingin mengeluarkan semua kepedihan yang sudah lama terpendam. Teriakan itu seperti melepaskan beban yang tak pernah selesai ia bawa, perasaan tidak adil, kemarahan, dan kekecewaan yang sudah begitu mendalam. Di kejauhan, Jordi masih berdiri di pintu rumahnya,
Wajahnya yang selama ini penuh dengan ketegasan kini terlihat rapuh, terbelah antara rasa bersalah dan penyesalan. Ia hanya bisa menunduk, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di luar ruangan, Bibi In, yang melihat semua kejadian itu, menatap punggung Jordi dengan perasaan yang sangat sedih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bibi In berbalik dan pergi meninggalkan Jordi sendirian. Keheningan itu mengisi rumah, sementara di luar, Manda masih menangis di taman. Ia merasa lelah, hampa, dan bingung tentang masa depan. Namun, satu hal yang ia tahu adalah, perasaannya tidak akan sama lagi setelah ini. Ia harus menghadapi kenyataan yang ada, meskipun itu menyakitkan. Manda duduk termenung di kamarnya. Tatapannya kosong memandang langit yang gelap. Malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan meskipun angin malam yang sejuk mengusap wajahnya, hatinya tetap terasa sesak. Dia mencoba mencari ketenangan, mencoba untuk menyusun kembali pikirannya yang berantakan. Semua yang telah terjadi begitu cepat, begitu penuh dengan kejutan yang mengguncang hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Jo? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tiba-tiba, Manda merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Jo, arwah yang selama ini selalu ada untuknya, muncul di hadapannya. Manda tidak terkejut, karena dia tahu hanya dia yang bisa melihat Jo. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda dengan kehadiran Jo malam itu. Ada sesuatu yang terasa lebih berat di udara. Manda menatap Jo dengan penuh rasa ingin tahu. Jo, Manda memanggil dengan suara lembut. Namun ada rasa cemas di dalamnya. Jo berdiri di sebelahnya. Tatapannya serius. Manda. Suara Jo terdengar lebih rendah dari biasanya. Aku tidak akan meminta maaf atas tindakan kakakku, Jordi, kepadamu. Aku tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Aku malu dengan sikap kakakku itu. Jika saat itu aku tidak lupa ingatan, aku pasti akan datang menemui kamu dan keluargamu, siap bertanggung jawab atas perbuatanku. Manda diam, matanya kosong menatap Jo, berusaha mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh arwah Jo. Ada rasa sakit yang muncul kembali di dalam dirinya, namun ia tidak bisa mengungkapkan apapun. Semuanya terasa begitu berat. Jo melanjutkan, Manda, urusanku di dunia sudah selesai. Aku sekarang bisa pergi dengan tenang. Andai aku bisa mengenalmu lebih awal, aku yakin pasti menyukaimu dan menjadikan kamu pacar. Manda terdiam. Suaranya seolah hilang. Hatinya terasa hancur mendengar kata-kata Jo. Jo yang selama ini selalu ada untuknya, yang selalu memberikan kekuatan, kini harus pergi. Manda merasa seperti ada sesuatu yang hilang begitu saja, dan ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir Manda, meskipun itu terasa pahit. Aku juga ingin mengenalmu lebih baik, Jo, jawabnya pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi Manda tetap diam, tidak bisa berkata lebih banyak. Tiba-tiba, bayangan Jo mulai memudar, perlahan menghilang di hadapan Manda. Selamat tinggal, Manda. Terima kasih atas semua bantuanmu, Jo berkata dengan suara lembut, namun penuh perasaan. Manda terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa hatinya begitu berat, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Jo? Teriak Manda dengan penuh perasaan, namun sudah terlambat. Jo sudah pergi, meninggalkannya untuk selamanya. Di bawah langit malam, Manda terdiam di tempatnya. Air mata mengalir deras. Rasa sakit di dadanya semakin dalam, dan ia merasa seakan dunia ini tidak adil. Jo yang begitu baik, yang selalu ada untuknya, kini tidak ada lagi. Tidak ada lagi petunjuk, tidak ada lagi suara yang memberinya arahan. Semua terasa kosong. Manda menangis dengan keras, menahan semua rasa sakit yang ia rasakan, merasa kehilangan begitu besar. Namun, di tengah air mata itu, Manda tahu satu hal, bahwa meskipun Jo sudah pergi, kenangan tentangnya akan selalu ada dalam hatinya. Jo mungkin sudah pergi dengan tenang, tetapi rasa cintanya, rasa sayangnya, tetap tinggal dalam hati Manda, selamanya.
Setahun telah berlalu sejak Manda memutuskan untuk melanjutkan hidupnya, meskipun dengan banyak bekas luka yang masih terasa. Kehidupan akhirnya mulai membaik sedikit demi sedikit. Manda sudah mendapatkan posisi yang lebih tinggi di tempat kerjanya. Sekarang ia diangkat menjadi kepala apoteker di cabang lain, jauh dari segala drama dan kebingungan yang dulu mengelilinginya. Ia merasa bangga dengan pencapaiannya, terutama setelah ia mengganti motor bekasnya dengan Vespa baru berwarna pink, yang menjadi simbol kebebasannya. Manda mengendarai Vespa itu pulang setelah selesai bekerja. Hari itu terasa cerah dan penuh harapan. Ia merasa semakin yakin dengan langkah hidupnya yang baru, meskipun bayangan masa lalu masih kadang menghampiri. Semua perasaan terhadap Jordi dan Joe, rasa marah, kesedihan, dan perasaan tak terungkap lainnya, telah ia coba untuk lepaskan. Ia tidak lagi ingin terjebak dalam masa lalu yang tidak bisa diubah. Namun, ketika Manda sampai di rumah, suasana yang aneh menyambutnya. Ibu dan ayahnya tampak sedang berbincang dengan seorang wanita yang cukup familiar, meskipun penampilannya sedikit berbeda. Wanita itu terlihat agak kurus, dan sepertinya sedang sakit. Manda menurunkan helmnya, lalu masuk ke dalam rumah, langsung dihampiri oleh ibu dan ayahnya yang tampak terkejut melihatnya. "Manda, ada tamu," kata ibunya dengan senyum lebar. "Ini Bei Idah, perawat yang dulu merawat kamu waktu buta." Manda tertegun sejenak mendengar nama itu. Bei Idah? Nama itu terasa begitu familiar, dan saat Manda memandang lebih dekat, ia bisa melihat sedikit kesamaan antara Bei Idah dan seseorang yang sudah lama ia kenal. Tentu saja, Bei Idah adalah nama yang pernah ia dengar. Namun dalam benaknya, ia hanya mengingat sosok perawat yang ramah dan selalu penuh perhatian ketika ia buta. Namun, saat Manda memperhatikan lebih seksama, ada sesuatu yang mengganggu. Penampilan Bei Idah sekarang sangat berbeda. Ada sesuatu yang lebih tipis dan lelah pada wajahnya, dan Manda bisa merasakan aura yang berbeda. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik pertemuan ini, tapi Manda memilih untuk tidak langsung mengungkapkan kebingungannya. Di ruang TV, mereka duduk bertiga, dan percakapan mengalir ringan. Manda mencoba tetap tenang, meskipun ada perasaan tidak nyaman yang terus menggerogotinya. Namun, beberapa saat setelah ia duduk bersama mereka, ibunya mengenalkan Bei Idah lebih jauh, dan Manda mulai merasa sedikit cemas. Lalu, Manda keluar untuk melepaskan diri dari percakapan itu. Ia berpura-pura pergi ke kamar untuk membersihkan diri, meskipun hati dan pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Bei Idah? Benarkah itu Bei Idah? Pikir Manda, merasakan kembali rasa yang tertahan begitu lama. Ketika ia sampai di kamar, ia tidak langsung duduk. Alih-alih itu, Manda berjalan mondar-mandir, berusaha mengendalikan amarah yang mulai membakar dadanya. Mengapa dia ada di sini? Pikir Manda, menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Kenapa dia datang ke sini sekarang, setelah semua yang terjadi? Manda berusaha menenangkan diri, mencoba untuk berpikir jernih. Ini pasti disuruh Jordi ke sini. Manda tengah duduk di kamarnya, masih berusaha menenangkan dirinya setelah pertemuan tadi. Namun, tiba-tiba pintu kamar Manda terbuka perlahan, dan di sana berdiri Bei In, wanita yang tidak asing baginya, meskipun penampilannya sekarang berbeda. Wajah Bei In yang dulu selalu tampak ramah dan penuh perhatian kini terlihat lebih kurus dan lelah. Manda terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Bei In. Manda akhirnya bersuara, matanya menyiratkan kebingungan. "Kenapa kamu ke sini?" tanyanya, walaupun Manda tahu jawaban yang tidak ia inginkan. "Disuruh Jordi? Aku kan sudah bilang, jangan ganggu hidup aku lagi. Urusan sudah selesai." Bei In masuk ke dalam kamar dengan perlahan, menatap sekitar dengan ekspresi yang penuh perasaan. "Kamar kamu masih seperti dulu," kata Bei In dengan suara lembut, mengingatkan Manda pada masa-masa saat ia masih buta. "Waktu aku merawatmu, saat kamu kehilangan penglihatanmu." Bei In menunduk, lalu duduk di kursi di sebelah Manda. "Aku datang ke sini tanpa sepengetahuan Jordi, karena ada beberapa hal yang belum selesai. Manda, aku sudah semakin tua,
dan tubuhku juga semakin lemah. Aku tidak mau meninggal dengan rasa penyesalan atas hal-hal yang belum aku selesaikan. Manda mulai merasa lebih tenang, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Apa maksudmu? Manda bertanya pelan, penasaran namun cemas. Bei In menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah lama terkubur. Waktu itu, saat Joe menabrak kamu, keesokan paginya, Joe sudah meninggal dunia. Dia overdosis obat tidur di rumah sakit. Jordi benar-benar syok. Manda, dia seperti orang gila, hancur. Aku melihatnya begitu terpuruk. Aku memutuskan untuk mengambil alih dan menyelesaikan semua yang terkait dengan peristiwa itu. Manda terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Bei In. Jordi, seperti orang gila? Tanyanya, tidak bisa membayangkan bagaimana Jordi yang selama ini tampak tegas dan kuat, bisa sampai seberat itu. Bei In mengangguk, suaranya lebih dalam dan penuh kepedihan. Iya, Jordi benar-benar hancur. Manda, serangan syoknya mengenai mentalnya, hingga ia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ia ditempatkan di ruang isolasi, tangannya diikat, seperti pasien gila. Semua karena dia tahu adiknya, Joe, sudah wafat karena overdosis. Manda tertegun mendengar itu. Tapi, kenapa Jordi tidak memberitahuku? Kenapa dia tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi? Bei In menatap Manda dengan pandangan yang penuh penyesalan. Jordi ingin menceritakan semuanya padamu, Manda. Tapi dia takut akan resikonya. Takut kehilangan kamu. Dan dia takut jika kamu tahu semua kebenaran, itu akan membuat kamu menjauh darinya. Manda merasa hatinya terhimpit. Jordi sangat peduli padaku? Tapi dia menutupi semuanya. Dia bahkan tidak datang untuk meminta maaf padaku atau keluargaku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bei In menunduk, mengambil napas dalam-dalam, sebelum melanjutkan. Ada satu rahasia lagi yang perlu kamu tahu. Manda, mata yang kamu terima sebagai donor matamu adalah milik Joe. Itu adalah alasan kenapa Jordi bisa cepat pulih dari kondisinya. Karena setiap kali dia melihat matamu, dia merasa seperti melihat Joe, adiknya, yang telah pergi. Bei In mengangguk perlahan, dengan wajah yang penuh rasa sedih. Itulah alasan kenapa dia selalu berusaha untuk menutupi semuanya. Manda, dia ingin merasa dekat dengan Joe lagi, dan matamu adalah satu-satunya cara baginya untuk merasakan kehadiran Joe, meskipun Joe sudah tiada. Bei In berdiri, siap untuk pergi. Aku harus pamit. Manda, aku sudah terlalu banyak mengatakan hal yang tidak seharusnya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa segala yang dilakukan Jordi, itu semua karena dia ingin melindungimu dan keluargamu. Tapi dia takut menghadapimu. Takut kalau kamu akan pergi begitu saja. Manda menatap Bei In yang mulai melangkah pergi. Suara tangisnya mulai teredam. Selamat tinggal, Manda, kata Bei In. Bersambung part 6.